innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar berusaha, tapi mereka tidak menyadari. Siapa itu ustaz mereka itu? Jangan-jangan kami itu Pak Ustaz. Selalu saya sampaikan, kalau mau tahu tentang siapa mereka, siapa dia, siapa kamu, siapa kita, lihat ayat-ayat sebelumnya. Namanya itu ilmu munasabah namanya. Harus begitu. Kalau tidak, lari kemana? Jadi saya ulang sedikit supaya tak lari-lari dia. Manusia itu dalam memahami, mengimani kepada Tuhan terbagi tiga. Selalu saya sampaikan ini. Tapi kalau tadi ulang, bisa lari nanti. Manusia itu dalam menyikapi keimanan kepada Allah ada tiga. Sudah sering saya sampaikan. Tapi supaya tidak lari. Satu, benar beriman. Dua, benar tidak beriman. Yang ketiga, pura-pura beriman. Satu, yang ketiga ini. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini yang ketiga tadi, yang pura-pura beriman. Bisa tak masuk kita di situ? Bisa. Ini yang mau kita lihat. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan yang buruk, tujuannya itu supaya kita hindari. Sama itu. Anak saya permisi keluar dari rumah. Ayah, saya mau main-main. Saya bilang, hati-hati. Di jalan itu banyak kaca. Banyak kaca di jalan itu. Maksudnya itu bukan nakut-nakuti dia, tapi supaya dia hati-hati. Hati-hati dia. Ini pun Al-Quran ini menyebut sifat-sifat buruk, tujuannya itu supaya manusia itu salah satunya hati-hati. Nah ini kita dengar ini salah satu sifat buruk manusia, supaya kita hati-hati. Orang yang pura-pura beriman itu mereka sebut innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang mengadakan perbaikan. Muslih artinya membuat perbaikan. Soleh artinya orang baik. Mana lebih bagus? Orang yang memperbaiki atau orang baik? Kalau orang yang baik berkumpul, pasti dimakan serigala, bisa dikalahkan. Tapi kalau orang yang saling memperbaiki berkumpul, akan membangun kekuatan. Makanya saya selalu bilang, kenapa banyak korupsi di negara ini? Kebanyakan orang baik. Artinya sama-sama sepakat melakukan yang buruk, kolusi. Tapi kalau dia saling kontrol, saling memperbaiki, jangan korupsi. Datang menteri satu, jangan korupsi. Datang Pak Presiden, jangan korupsi. Datang yang lain, jangan korupsi. Namanya itu muslih. Muslih namanya, saling memperbaiki. Itu sebabnya kumpulan orang yang muslih itu lebih kuat daripada kumpulan orang yang soleh. Lebih kuat itu. Sekarang kita lihat orang yang pura-pura beriman itu, mereka sebut mereka itu muslih, saling memperbaiki. Orang sekarang ini pun banyak itu kumpulannya. Kalau mereka sudah ramai, mereka anggap mereka betul. Sering itu. Saya kadang gerah kali itu. Pesta undangan. Kalau sudah kumpul ibu-ibu itu banyak, apa yang terjadi? Joget, goyang-goyang, TikTok, live pula lagi. Awak datang, lagunya jatuh bangun. Kita duduk di sudut sana, ibu-ibu itu joget-joget di depan pengantin itu. Padahal jemaah juga sebenarnya. Tahu kenapa itu? Karena dia ramai. Karena kalau dia sudah merasa ramai, mereka itu mendominasi, lama-lama kamilah yang betul.
Manusia ini aneh. Kalau dia sudah banyak melakukan yang buruk, ramai orang itu berbuat buruk, itu lama-lama dianggapnya betul itu. Itulah fungsinya Al-Quran untuk menyelesaikan itu. Biarpun kamu ramai, salah. Biarpun kamu sedikit, benar. Yang penting sesuai dengan perintah Al-Quran. Ini manusia suka lupa. Kata Al-Quran, orang yang seperti itu, ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Jadi saya tanya, siapa yang memutuskan perbuatan kita itu baik atau buruk? Kita atau Tuhan? Allah yang memutuskan. Tadi mereka sebut kami itu muslim, kami baik. Kata Al-Quran, bukan. Kalian itu mufsid. Muslim artinya tadi baik, saling memperbaiki. Mufsid artinya perusak. Jadi yang memutuskan status perbuatan manusia itu baik atau buruk, jangan serahkan kepada manusia. Kalau diserahkan kepada manusia, manusia itu kelemahannya ada dua. Satu, ilmunya sedikit. Yang kedua, dia punya nafsu. Dua salah ini. Karena ilmu dia sedikit, dia tidak bisa melihat masalah secara komprehensif, secara sempurna. Dan karena dia punya nafsu, nanti ada kepentingan, pasti dia lari ke situ. Saya sering kasih contoh itu. Manusia itu sedikit ilmunya, tiba-tiba mengambil keputusan. Sering saya kasih contoh. Ada seorang bos punya pegawai 1.000 orang, 1.000 pegawai. Dia belikan tiket, dia japrik satu-satu pakai WhatsApp. Besok semuanya 1, 2, 3. Bapak besok berangkat dari Kuala Namu ke Jakarta. 1.000 orang dijaprik satu-satu. Jam 8. Jam 8 pagi ketemu semua di bandara. 1.000 orang ini. Kata yang satu, oh kebetulan kita jumpa di sini. Yang satu lagi, kebetulan kita jumpa di sini ya. Kebetulan. Bosnya senyum aja. Pula kebetulan apa yang mengatur kalian jumpa di situ? Bayangkanlah bosnya itu dan Tuhan. Jangan, bukan Tuhan maksudnya. Itulah seolah-olah Allah. Jadi manusia ini ilmunya sedikit, dipertemukan aja mereka di sana, tak tahu dia. Yang tahu siapa? Bosnya. Ini makanya manusia tidak bisa dia memutuskan perbuatan itu baik atau buruk kalau tidak ada tuntunan dari Al-Quran. Jadi dia sebut kami orang baik, kata Al-Quran tidak, kalian orang buruk. Banyak sekali perbuatan kita yang kita duga selama ini baik, nanti kalau sudah sendirian itu kita tahu itu keburukannya. Kenapa? Ada semacam bisikan nurani kepada manusia. Kalau dia sendirian, muncul bisikan-bisikan yang bersih dari dalam nurani. Muncul itu. Tapi kalau sudah ramai-ramai, lupa diri. Lupa dia. Bapak Ibu sekalian, kadang manusia ini dia duga sesuatu itu baik padahal sudah buruk. Dia duga sesuatu buruk padahal baik. Nah, yang memutuskan itu adalah Al-Quran. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Supaya kita ini tidak masuk dari orang-orang munafik menjadi orang munafik yang tadi dianggapnya dirinya baik padahal dalam Al-Quran dia adalah orang yang buruk. Ada nasihat. Saya suka nasihat ini. Jadikanlah dirimu orang yang baik di mata Allah. Satu, jadikanlah dirimu orang yang baik di mata Allah. Jadikanlah dirimu orang yang buruk di matamu sendiri. Sekali lagi, jadi orang baik di mata Allah, jadi orang buruk di mata sendiri. Kata dia, dan jadikanlah dirimu orang yang biasa-biasa saja di mata manusia yang lain. Biarkan kita buruk di mata kita, baik di mata Allah, biasa-biasa saja di mata manusia. Ini sering kita bolak-balik. Ya.
sering kali dibolak-balik. Dia mau jadi orang sangat baik di depan orang lain, kemudian dia menjadi orang yang merasa paling baik dalam pandangannya sendiri, biarpun buruk dalam pandangan Tuhan.